Bravo sepak bola, peluang timnas Indonesia untuk lolos otomatis di ronde ketiga ini di Amerika Serikat semakin kecil ya, dengan hasil yang kurang maksimal di matchday ke-7 walaupun menang melawan Bahrain di matchday ke-8, tapi semakin mempersulit langkah kita otomatis bisa bermain di Amerika Serikat di tahun 2026. Jadi peluangnya sedikit lebih besar ya untuk memainkan ronde keempat lagi. Kita akan bahas sama-sama peluang timnas Indonesia yang kemarin menang melawan Bahrain dan tentunya kalah melawan Australia di matchday ke-7. Kita mulai. Kita akan coba lihat hasil pertandingan di matchday ke-8 kemarin, di mana Jepang di luar dugaan ya ini ditahan imbang Arab Saudi. Ya seharusnya ini Jepang bisa menang sih, tapi gue lihat matchnya, highlight-nya juga ini Jepang tidak begitu serius dan bahkan seperti latihan di match melawan Arab Saudi. Jadi hasilnya ini bisa merugikan timnas Indonesia yang lagi berusaha bisa lolos otomatis di ronde ketiga ini. Hasil imbang 0-0 tentunya lebih menguntungkan Arab Saudi yang mengejar 3 poin juga di match ini. Match selanjutnya ada Tiongkok kalah 0-2 dari Australia. Australia semakin on fire setelah kemarin luar biasa di match home melawan Indonesia. Ya, kembali on fire di Tiongkok, menang 2-0 di matchday ke-8-nya. Next, Korea Selatan imbang melawan Yordania. Partai big match, Korea Selatan ditahan imbang Yordania dan Indonesia berhasil menang tipis 1-0 melawan Bahrain ya. Dengan kemenangan ini tentunya walaupun tidak begitu besar peluang kita untuk lolos dari ronde ketiga ini, tapi membuka peluang besar, masih ada perjuangan untuk ronde keempat. Ya, dengan kemenangan tipis 1-0 sangat-sangat berharga dan sangat berarti ya untuk Indonesia berjuang otomatis nanti di ronde keempat. Kyrgyzstan menang 3-1 atas Qatar. Di luar dugaan Qatar kena bantai ya di laga away-nya, dan Iran imbang melawan Uzbekistan. Ada Kuwait juga yang kalah dari Oman 0-1, Korea Utara kalah 1-2 dari Uni Emirat Arab, dan Palestina menang 2-1 atas Irak. Nah, itu dia hasil untuk matchday ke-7, matchday ke-8 sorry, untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kita coba lihat untuk grup A ya, klasmen sementara tentunya ya, menyisakan 2 match lagi. Iran di grup A masih kokoh dan tentunya sudah mendapatkan tiket lolosnya ke Piala Dunia ya. Iran sudah memastikan tiketnya, walaupun nanti kalah di 2 match selanjutnya, Iran sudah dipastikan lolos ya. Tentunya Uzbekistan juga 95% sudah dipastikan bersama dengan Iran ya. Uzbekistan dengan koleksi 17 poin, Uni Emirat Arab di posisi ketiga dan Qatar di posisi ke-10. Tentunya Kyrgyzstan yang masih berjuang ya bisa masuk di 4 besar ya. Ini masih ada peluang juga, dan saya pikir masih ada peluang untuk Qatar juga, sama seperti Kyrgyzstan ya. Dan di juru kunci ada Korea Utara yang sudah dipastikan tidak akan lolos di ronde keempat. Next, di grup B, Korea Selatan yang tentunya sudah memastikan tiketnya ya. Ya, karena gue lihat hitung-hitungannya juga bersama Irak dan Yordania, Korea Selatan sudah memastikan tiket lolosnya ke babak selanjutnya ya. Tinggal hasil seri maka mereka sudah ada di Amerika Serikat. Yordania juga masih membuka peluang untuk otomatis lolos bersama dengan Irak dan Oman. Peluangnya masih sama ya. Yordania, Irak, Oman masih sama peluangnya bisa lolos otomatis nanti ke ronde selanjutnya di Amerika Serikat ya. Dari ronde ketiga ini bisa lolos otomatis ke Amerika Serikat jika kita lihat hitung-hitungan. Tentunya Palestina yang mengejar 4 besar ya semakin susah dengan poin yang sangat-sangat besar dari Irak dengan 12 poin dan Oman 10 poin. Kuwait yang sudah dipastikan tidak akan bermain di ronde keempat ya. Mungkin ada sih peluangnya, cuman saya pikir semakin berat mengingat lawan-lawan selanjutnya. Nah, itu dia untuk grup B. Korea Selatan hampir dipastikan lolos ya. Dan grup C ya, Jepang sudah dipastikan lolos dengan 20 poin. Australia masih membuka peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Tentunya peluang Australia untuk lolos otomatis dari ronde ketiga ini dengan menang melawan Indonesia dan imbang melawan Arab Saudi, peluangnya semakin besar. Ya, bisa dibilang 80% lah ada di tangan Australia jika bisa mengupayakan match selanjutnya nanti. 2 match sisa, tentunya 1 kali menang, 1 kali imbang sudah memastikan Australia lolos otomatis bersama dengan Jepang. Arab Saudi, ya peluangnya juga masih ada. Tentunya Arab Saudi mengisahkan 2 match lagi, ya, dan Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin. Bahrain di posisi ke-5 dan Tiongkok berada di posisi ke-6. Untuk negara-negara di posisi ke-4, 5
5, 6 masih membuka peluang untuk bermain di ronde keempat. Ya, sehingga saya pikir ini partainya masih sangat panas ya. Australia akan bertemu dengan timnas Jepang dan akan bertemu dengan Arab Saudi. Ya, tentunya harapan kita ini Australia kalah ya, melawan bukan Jepang ya. Australia akan bertemu dengan Bahrain ya. Coba saya lihat ya. Ini Australia akan bertemu dengan timnas Jepang dan akan bertemu dengan timnas Arab Saudi. Tentunya harapan kita ini Jepang serius bermain melawan Australia sehingga Australia kalah, dan Bahrain juga menang melawan Arab Saudi, dan kita menang melawan Tiongkok, maka poinnya akan semakin sengit ya. Jika Arab Saudi kalah dan jika Australia kalah melawan Jepang dan kita menang, maka poin kita itu 12 poin ya, selisih 1 poin dari Australia di posisi kedua. Jadi harapan kita nantinya melawan Jepang kita harus menang, dan harapan kita Australia Arab Saudi imbang, maka kita akan lolos otomatis dari ronde ketiga. Jadi hitung-hitungannya teman-teman, jika seandainya Australia melawan Jepang nanti di matchday ke-9 kalah ya, Australia kalah dan Arab Saudi juga kalah dari Bahrain, kita menang melawan Tiongkok, maka poin kita 12 poin ya, berada di posisi ketiga menggeser Arab Saudi. Australia masih berada di posisi kedua dengan 13 poinnya, dan tentunya di matchday terakhir nanti akan menjadi penentu karena Australia akan bertemu dengan Arab Saudi dan kita akan bertemu dengan Jepang. Ya, mau tidak mau kita harus bisa mengalahkan Jepang, dan kita berdoa Australia dan Arab Saudi bisa seri. Maka kita akan ambil tahta Australia di posisi kedua. Jadi itu dia teka-teki atau peluang ya, hitung-hitungan jika timnas Indonesia harus lolos ya di ronde ketiga ini, dan jika sampai kita kalah melawan Tiongkok apalagi, ya, peluangnya sudah sangat tertutup untuk lolos otomatis dari ronde ketiga. Jadi harapannya Australia harus kalah di matchday ke-9 melawan Jepang, dan Arab Saudi juga kalah, dan kita menang melawan Tiongkok. Australia dan Arab Saudi di match terakhir nanti imbang, dan kita menang melawan Jepang, maka kita dapatkan tiket lolos ke babak selanjutnya atau ke 2026 di Amerika Serikat. Ya, lolos otomatis kita akan bermain di Amerika Serikat 2026, dan jika sampai Australia menang atau seri melawan Jepang dan menang melawan Arab Saudi, saya pikir peluangnya tidak ada lagi. Ya, peluangnya hanya ronde keempat, opsi terakhir untuk berjuang mencari tiket World Cup 2026. Jadi itu dia hitung-hitungannya teman-teman ya. Jika kita ingin lolos otomatis, tapi jika sampai ya jalan tersebut tidak tercipta, maka ya otomatis kita harus mengejar ronde keempat. Ya, ronde keempat sangat terbuka lebar dengan 9 poin. Kita menang melawan Tiongkok saja, maka kita sudah dapatkan ronde keempat. Jadi menang melawan Tiongkok, partai hidup mati nantinya bermain di GBK dengan 12 poin, maka posisi kita ada di minimal 4 besar. Ya, jadi ronde keempat masih kita mainkan, dan masih ada harapan untuk bermain di Piala Dunia 2026. Jadi untuk lolos otomatis dari ronde ketiga, bisa dibilang peluangnya 20% lah ya, bisa lolos otomatis. Tapi untuk ronde keempat peluangnya sangat terbuka lebar, bahkan gue melihat 100% kita bisa dapatkan untuk momen terakhir ya. Nah itu dia hitung-hitungan untuk timnas Indonesia ya, peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Tentunya tanggal 5 Juni kita akan memainkan laga home melawan Tiongkok, dan Bahrain akan bertemu Arab Saudi, bermain di home-nya Bahrain. Australia akan bermain home melawan Jepang. Jadi sangat berat memang peluang kita bisa lolos otomatis dari ronde ketiga setelah kita kalah melawan Australia kemarin. Ya, jika bisa menang melawan Australia, saya pikir peluangnya semakin besar untuk kita. Tapi alhasil ini adalah sepak bola. Kita harus akui bahwa tim Australia sedikit unggul dibandingkan kita, dan walaupun kita tidak bisa lolos otomatis di ronde ketiga ini, ronde keempat, mari kita bertarung di sana untuk dapatkan tiket World Cup 2026. Nah, itu dia teman-teman hitung-hitungan mengenai timnas Indonesia yang kemungkinan ya sedikit peluang bisa lolos otomatis dari ronde ketiga, dan tentunya ronde keempat 100% masih ada harapan kita dapatkan ronde keempat dan kita dapatkan tiketnya di sana. Apakah menurut teman-teman, apakah kita bisa ya mendapatkan tiketnya di ronde ketiga ini, atau malah ronde keempat kita mainkan lagi? Gimana tanggapanmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue pamit. Bravo sepak bola.